supaya nggak kelihatan pucat teman-teman sekalian. Oke, aku peran di sini setan kan? Iya, aku peran setan tuh. Aku bisa ada di setan. Aku peran. Jangan deh. Tanya dong setan apa? Tanya. Setan basket. Setan lampu. Selamat datang di vlog ini day 3 bersama dengan Perasaan kita ketemu ya tadi pagi. ya. Oh iya ya. Tuh Teteh, kita syuting tadi pagi sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Mbak jangan dipayungin, Mbak. Kasihan santri aku. Ayo teman-teman yuk. Itu nggak aku panik. Nggak usah dia main. Nggak enak dia nggak enak. Jangan. Selama ini berinteraksi sama Uma soal ceramah, soal ngaji, sekarang main film tuh gimana tuh? Ya teman-teman. Kita latihan dulu ya. Ya. Umahnya aku pinjam dulu ya. Ya. Bagi dua ya. Masya Allah, saya senang banget pas Khilafat ini jadi masuk film. Semoga lebih banyak orang yang berdonasi karena kita lagi pembangunan pesantren tuh di pembangunan tahap pertama teman-teman sekalian. Dan Mas Khilafat ini berdiri dari tahun 2016 dan sudah ada sekitar hampir 200 orang para penghafal Quran yang sudah lulus 30 juz dan sudah mengabdi ke seluruh penjuru Indonesia. Dan Mas Khilafat setiap tahun ada 2 kali pembukaan beasiswa untuk mereka yang ingin menghafalkan Al-Quran. 1 tahun menghafal Al-Quran, 1 tahun harus mengabdi. Ini tempatnya, kita ada di 8 cabang teman-teman sekalian. Kemudian pusatnya ini ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Nah, film ini dibuat salah satunya adalah untuk memperkenalkan kepada orang bahwa ada loh rumah tahfidz, pesantren tahfidz namanya Maskal Hufat yang memberikan beasiswa. Jadi Maskal Hufat ini mayoritas memang anak-anak beasiswa dari golongan yang berprestasi ya, yatim piatu maaf duafa, walaupun ada golongan reguler. Biasanya yang reguler ini mereka ikut belajar juga dan subsidi silang membantu teman-teman beasiswa lainnya. Sekarang lagi tahap pembangunan dan pembangunan ini sempat terhenti teman-teman sekalian karena COVID. Itu sebenarnya agak ngefek di awal-awal COVID ya pada donasi dari masyarakat. Tapi alhamdulillah lah Allah tetap bantu bisa berjalan sedikit-sedikit dan mudah-mudahan dengan adanya film ini kemudian orang-orang tahu Maskal Hufat dan Bapak Ibu yang mau menyumbang. Jadi ini real, Maskal Hufat memang ada. Kita sudah 5 tahun berdiri. Yang belajar online ada sekitar 600 orang, yang mukim sekarang ada sekitar 200 orang. Mudah-mudahan memberikan donasi yang terbaik ya supaya kita bisa melahirkan generasi Quran. Oke. Masuk banyak orang. Halo. Itunya udah nyampe. Ini karena 5 menit dari rumah jadi anak-anak ikut syuting. Jadi ini adegannya saya berceramah untuk melakukan pembukaan pesantren. Mereka lagi ngeset. Ini adalah lokasi di mana para santri-santri di dunia nyata ya. Para santri-santri Maskal Hufat, mereka menghafalkan Quran di sini, mereka belajar di saung-saung. Kemudian mereka panahan di sini. Jadi ini tempat pembelajaran untuk para santri-santri Maskal Hufat. Dan kita mau syuting di sini juga. Oke?
lagi acting itu pasti harus make up, harus ada bedaknya. Kenapa? Karena supaya nggak kelihatan pucat teman-teman sekalian. Oke, aku peran di sini setan kan? Iya, aku pengen peran setan tuh. Aku bisa. Ada di setan. Aku peran. Jangan deh. Tanya dong setan apa? Tanya. Setan basket. Setan lampu. Jadi ini syuting akan berlanjut sampai malam hari nanti, mungkin dini hari. Udah Pokoknya selesai. ikutin terus BTS kita setiap Kenapa harinya. Iya, Boki itu ciri khas aku. Terima kasih udah ngikutin vlog kita pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman lihat ada manfaatnya. Inilah keseruan kita syuting di Daydream. Besok kita ke puncak. Bukan salah. Besok kita syuting. Iya, sama dari Cheese. Sama teman. Rame. Semangat. Jangan lupa ya, support aku untuk hidup di air. Oh, Jadi iya. ikan dia. Berarti cita-citanya mau jadi ikan. Iya, aku Kalau mau jadi sini ikan. cita-citanya mau apa? Aku jadi ikan. Princess. Itu lah Boki obrolan apa ya? random Boki belum. Boki jadi apa ya? Dari hati, dari kecil tinggi Ibu dia. ibu peri, bidadari. Boki suka sama anak-anak yang banyak. Lucu-lucu. Udah gitu. Oh, Boki mau balik lagi jadi anak-anak. Boki mau punya anak-anak yang banyak banget. Boki jadi ibunya ceritanya. Iya, main sama anak-anak. Anak-anaknya banyak. Udahlah kita jadi. Jangan Mohon lupa maaf ya obrolan support aku random. jadi ikan. Dah, makasih udah nonton hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya? Alhamdulillah, seneng banget, Masya Allah. Ini pengalaman pertama kali, mungkin juga satu kali seumur hidup. Sangat berkesan. Bisa bareng sama Uma, di pondoknya Uma, Masya Allah, ini rezeki dari Allah yang luar biasa. Alhamdulillah bersyukur banget bisa bareng syuting sama Uma yang dulunya hanya bisa melihat di TV dan di Instagram atau di sosmed lainnya, dan sekarang bisa ikut langsung bersama dengan Uma. Alhamdulillah, satu pengalaman yang tak terduga-duga. Allah beri kesempatan untuk bisa merasakan syuting bareng Uma yang biasanya kita cuma nonton, dan sekarang kita ada walaupun ya kita lewat aja gitu. Nah, sekarang kita lagi sama Naswa, pemeran Lina dalam film Sister Lila. Masuk sayang sini. Jadi film Sister Lila ini kan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Film Sister Lila ini kan ada audisi, dan audisinya tuh benar cepet banget ya, cuman seminggu kayaknya. Dan yang ikut tuh hampir sekitar 1.200. Salah satu pemeran yang sangat penting juga dalam film ini adalah pemeran Lina yang di kursi roda ya, sayang ya. Nah, ternyata dapatlah dari hasil audisi itu Naswa dari Deli Serdang. Gimana waktu pertama kali ikut audisi, emang Naswa tuh senang, cita-citanya pengen jadi pemain film atau aktris atau gimana sih sebenarnya? Kalau untuk cita-cita jadi pemain film itu memang impian dari SD. Terus? Jadi karena memang untuk yang berhijab itu kan susah tuh, kalau casting itu belum tentu dipilih yang berhijab. Jadi karena memang ada kesempatan ikut, terus alhamdulillah lulus di Naswa belajar acting tuh dari mana? ada dulu gabung ke agensi di Medan. Oh, oke. Kenapa Naswa nggak pindah ke Jakarta kalau mau karirnya lebih bagus untuk acting? Masih lanjut sekolah dulu. Oh, jadi rencana setelah selesai sekolah baru ke Jakarta. Iya. Jadi Naswa tuh sekarang sekolah di madrasah ya sayang ya. Di madrasah, dan kemudian udah kelas 3. Nanti rencananya akan pindah ke Jakarta. Rencananya mau kuliah? Iya, di kuliah mana? di Jakarta. UIN Jakarta. UIN. Jurusan apa pengennya? Komunikasi penyiaran Islam. Oh, komunikasi dakwah ya. Iya. Iya. Boki juga di situ. Wih. Jurusannya komunikasi dakwah. Jadi gimana hari ini pengalamannya syutingnya? Luar biasa, terus nambah pengalaman, nambah teman juga, ada manis. Sini nih teman-temannya nih di sini. Tuh, coba di shoot tuh. Hai. Dan Manis. jadi mereka ini ikut audisi mengingatkan saya belasan tahun silam ya. Tahun 2008 saya juga ikut audisi, dan pertama kali acting juga deg-degan, dan sekarang melihat teman-teman ikut audisi ini jadi teringat dulu lah kayak gitu. Terus
kemarin kayaknya saya sempat dapat kabar deh. Naswa tuh sempat bilang begini sama orang dari film kita. Apa Naswa? Yang masalah kaki, pokoknya Naswa harus pakai kaos kaki gitu. Gimana ceritanya? Karena kan aurat perempuan Jadi Naswa tuh ceritanya jatuh apa gimana tuh? Yang kelihatan kalau kakinya? Iya, scan-nya itu yang jatuh yang di ini. Scene-nya. Iya, terus kakinya luka. Sedangkan Oh, kan iya. aurat itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan kan. Jadi Naso minta kemarin sama ini untuk dibilang ke Mbak Adis juga supaya di kakinya itu ditutup. Terakhir diganti jadi lukain di tangan. Keren. Itu bagian dari prinsip ya teman-teman sekalian, bahwa Naswa sekarang masih 17 tahun tapi dia punya prinsip seperti itu. Jadi senang melihat ada orang-orang yang punya prinsip yang harus dijaga ketika walaupun dia sedang bermain film gitu. Naswa dikasih peran bagus banget. Film ini akan booming, kemudian honornya besar banget. Tapi di situ ada adegan Naswa misalnya bersama dengan lawan jenis, misalnya adegan suami istri kan, misalnya Naswa di situ perannya sama suami, terus ada namanya suami kan ada adegan salin tangan dan sebagainya. Itu Naswa gimana? Naswa nggak mau. Naswa akan tolak peran itu atau Naswa akan diskusi kepada pihak filmnya? Naso sih mungkin bakal diskusikan dulu untuk adegan itu, cuman kalau misalkan dari mereka nggak mau, Naso tolak. Naso tolak, walaupun film itu film bagus, Naso tetap tolak. Oke, begitulah teman-teman sekalian. Mau dipanggil ya bintangnya ya. Ada iklan. Jadi teman-teman komen aja di bawah tentang jawaban-jawaban dari Naswa, dan teman-teman komen di bawah apa maksud saya menanyakan pertanyaan itu pada Naswa. Mungkin pesan saya ke Naswa dan juga teman-teman audisi lainnya, ini juga pesan yang Boki dapetin belasan tahun yang lalu, bahwa ketika kelak Naswa Allah takdirkan dikenali oleh orang banyak ke depannya, kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Mungkin film ini ditonton oleh orang banyak, orang jadi kenal sama Naswa atau kenal sama yang lainnya. Pastikan bahwa itu amanah yang Allah berikan. Artinya ini nasihat yang dulu Boki dapat ya, mungkin sekarang kasih ke Naswa. Artinya setiap perkataan menjadi contoh untuk banyak orang, cara berpakaian menjadi contoh untuk banyak orang, akhlak perbuatan menjadi contoh untuk banyak orang. Walaupun kita manusia pasti kita berbuat salah, tapi itu yang harus kita pegang, bahwa ketika Allah takdirkan kita dikenali oleh orang banyak, ternyata tingkah laku, perkataan, cara berpakaian itu harus menjadi contoh untuk banyak orang. Itu pesan yang dulu saya dapetin, dan mudah-mudahan Naswa dan teman-teman lainnya dengan pertolongan Allah mudah-mudahan bisa menjalankan itu. Seperti itu. Ya, jadi menjadi orang terkenal itu ternyata punya tanggung jawab yang besar. Dosa jariah bisa, amal jariah juga bisa. Jadi mudah-mudahan bisa kita menjadikan amal jariah. Jadi kita bukan pemain, mungkin bukan pemain profesional dalam artian bisa memerankan semua adegan, tapi kita pemain film atau sinetron atau apapun itu yang kita punya visi misi, punya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dalam industri film, gitulah ya. Oke teh.